Sebagai ketua panitia menyampaikan laporan atas acara yang kita laksanakan hari ini. Sesungguhnya acara ini kita laksanakan adalah bentuk keprihatinan kita melihat kondisi alam kita seperti kawasan hutan yang menjadi polemik yang tak pernah berkesudahan. Tuhan Sang Pencipta alam ini sudah menciptakan seisi alam ini dengan baik dan sempurna, tertata dengan baik dan tidak ada bencana. Udara bersih dan kita memiliki ketenangan atas apa yang kita rasakan atas ciptaannya. Tapi saat ini ciptaan Tuhan tersebut hancur luluh lantak dengan berbagai macam cara manusia merusak alam itu. Bahwa acara ini dilaksanakan adalah untuk mencari solusi yang cerdas atas tata kelola kawasan hutan yang bersentuhan terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Hidup masyarakat sangat tinggi atas adanya kawasan hutan tersebut, dan sebelum republik ini dibentuk bahwa sudah banyak rakyat yang hidup menempati kawasan hutan tersebut, dan jika ada negara atas hal tersebut maka yang kita harapkan adalah bagaimana negara menata semua kawasan hutan itu. Merdeka! 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 Yang di dalam ruangan ini merdeka, merdeka dalam arti yang luas. Nanti saya akan kupas apa sih merdeka itu. Yang terhormat Bapak Gubernur ataupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Priyadi Agus Rianto. Merdeka! Merdeka! Ini luar biasa jenderal kita ini. Beliau adalah Danrem di tahun 2016. Beliau adalah orang tua kami, ya, Jenderal Merah Putih. Walaupun misalnya orang banyak bertanya nih, ada apa jenderal ini bicara persoalan hutan? Gak usah dipikirkan jenderal, demi bangsa dan negara ini maju terus. Sebiji sawit pun kita gak punya di negeri ini. Seharusnya mereka yang punya kebun sawit itu ya harus bertanggung jawab, ikut bersama-sama dari sini. Jadi terima kasih banyak jenderal sudah hadir di Bumi Lancang Kuning untuk kesekian kalinya. Yang terhormat Bapak Fauzi Kadir, tokoh masyarakat Riau, ini senior saya. Yang terhormat sahabat saya Panglima Uzair sudah hadir, terima kasih. Ya, ini bisa mewakili dari seluruh keluarga besar Melayu yang ada di Riau. Yang terhormat kepada seluruh para pembicara, ya, Pak Abdul Aziz, ada Pak Abdul Aziz? Oke, terima kasih Pak Abdul Aziz. Jadi yang terhormat kepada seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir. Kita semua yang ada di sini adalah yang cinta tentang keselamatan hutan. Ya, dari sini kita sudah harus mulai memberikan satu pandangan-pandangan betapa pentingnya hutan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam ruangan yang sejuk ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengupas hal-hal penting terhadap Indonesia, khusus di Riau ini, berkaitan tentang persoalan kawasan hutan, ditinjau dari aspek hukum Kepres nomor 5 tahun 2025. Mengapa acara ini kita laksanakan? Gencarnya kebun sawit. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman aktivis, jangan terlalu memprimadonakan kebun sawit itu. Kita makan dari padi. Kenapa padi ini menjadi anak tiri? Ubi. Ya, pejuang-pejuang kita dulu, ubi itu adalah makanan yang enak, makanan yang nikmat. Sekarang ubi ini malah terabaikan, malah dibuat lem. Saya nggak tahu kalau besok padi-padi ini tidak ada, makanan-makanan yang tidak ada, mungkin ubi ini akan menjadi makan primadona. Jadi semua orang berbicara kebun sawit dari hulu hilir,
bicara kebun sawit, seolah-olah tanaman-tanaman yang lain tidak diperlukan. Kalau petani-petani yang memiliki kebun sawitnya seluas 2 sampai 5 hektar, atau paling banyak kita kasih aja lah petani ini 10 hektar, begitu banyak catatan kriteria yang diberikan. Tetapi beda dengan korporat, kita terlalu tegas di dalam teori, ya, legasinya tegas. Kalau ada korporat mau bikin satu usaha di dalam kawasan hutan harus seperti ini, untuk mendapatkan AMDAL seperti ini, mendapatkan HGU seperti ini. Tapi faktanya juga tidak demikian. Dan yang paling sangat menyedihkan, ini adalah kelakuan pemerintah ini, membiarkan keadaan ini, diberikan izin 5.000 dibantai sampai 30.000. Rakyat itu mau kemana? Sedih kita. Tidak ada tindakan tegas pengawasan. Ya kalau izinnya diberikan 5.000, ya 5.000 saja. Dan setahu saya ada undang-undang yang mengatur itu, undang-undang perkebunan. Ya sebelum ada undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, itu perusahaan mau membuat kebun sawit sebelum mendapatkan HGU, dia harus memiliki kesepakatan 20% kebun plasmanya itu harus dibuatkan. 20% kebun plasma itu apa? Secara teori itu bagus, agar rakyat yang ada di sekitar kebun tersebut, korporat yang mendapatkan HGU tersebut, ikut merasakan keberadaan kebun sawit tersebut. Tapi tidak juga, ya, plasma 20% ini juga dipermainkan. Makanya saya mau ingin rakyat Indonesia, khususnya rakyat Riau harus cerdas. Kita jangan mau pakai prinsip Alibaba, ya. Kita jangan mau saja, ya, membiarkan orang-orang seperti ini. Kita rapikan. Belum lagi kita bicara, ya, saya punya sahabat itu Abdul Aziz bicara tentang persoalan TNTN. Tapi tidak hanya TNTN saja. Di daerah-daerah lain juga kawasan-kawasan hutan riaknya seperti itu, tapi belum sekencang persoalan TNTN. Apa dasarnya kawasan TNTN itu dibentuk? Apa dasarnya kawasan Tahura itu paling dekat? Dari sini jaraknya 15 menit sampai ke kawasan Tahura tadi. Di dalamnya juga sudah banyak masyarakat. Demikian juga kawasan hutan lindung Mahato, Bukit Batabu. Ini mau diapakan sekarang? Di situ sudah banyak masyarakat di dalamnya. Apakah mau kita usir? Yang menetapkan kawasan hutan itu siapa? Negara atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Saya ingin di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia adalah orang-orang yang paham tentang rakyat Indonesia yang ada hidup di dalam kawasan hutan tadi. Jangan seenak-enaknya bikin ini kawasan hutan demi kepentingan, mohon maaf nih kalau saya agak sedikit kasar, ya, demi kepentingan para bangsa-bangsa itu, ya. Lalu ini saja ditetapkan ini kawasan hutan demi kepentingan negara, ini harus kita bikin ini kebun sawit. Ini mau dikemanakan? Belum lagi sekarang ini nanti itu akan dikupas habis itu nanti dengan Bapak kita Majen Priadi Agus Ranto. Penunjukan kawasan hutan itu atau penunjukan izin itu ada 4 tahap. Yang dilakukan itu baru 1 tahap saja. Saya nggak tahu kapan itu dibuat titik koordinatnya, kapan dibuat di situ keputusannya. Pokoknya udah penunjukan saja udah. Ini negara, kamu rakyat biasa, kamu keluar. Kamu nggak punya izin. Ya rakyat mau mengurus izinnya pakai apa? Dia nggak punya apa-apa. Dia hanya mau ingin hidup. Dan sebelum negara Indonesia ini ada, mereka sudah ada di dalam kawasan hutan itu. Dan jangan sampai kita ini belum
melupakan sejarah. Jenderal Sudirman berjuang, dia bisa selamat bersembunyi di dalam hutan tadi. Artinya, ya, filosofi perjuangan Jenderal Sudirman itu kenapa dari hutan ke hutan? Mengartikan bahwa hutan itu punya manfaat besar. Dia tidak cukup melindungi, tapi dia juga memberikan warna kehidupan. Sekarang warna kehidupan hutan ini untuk siapa? Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang disampaikan oleh Pak Rapat Panggabean tadi, apakah sudah terpenuhi? Apakah hanya harus tajam aja di atas kertas, tapi implementasinya juga tidak ada? Sebelum ada Kepres nomor 5 tahun 2025 ini juga kita sudah punya undang-undang nomor 41 tahun 2019 kalau nggak salah itu tentang kehutanan. Bicara tentang perkebunan, kita sudah ada undang-undang nomor 38 kalau nggak salah tahun 2018 tentang perkebunan. Ya, kita juga sudah ada undang-undang itu nomor 18 tahun 2000 berapa itu tentang pencegahan kerusakan hutan sudah ada. 3 undang-undang itu saja kalau itu kita pedomani, saya pikir itu nggak ada itu yang namanya tamu-tamu yang tidak diundang itu. Pengelola kebun sawit ini juga, ya, kalau yang masyarakat ya kita kasih toleransi sampai 10 hektar ya kita kasih lah. Masa negara ini membiarkan warganya menderita? 10 hektar lazim lah, ya, dibuat ketentuan-ketentuan yang keras. Yang seharusnya tindakan pemerintah itu lebih tegas itu kepada korporat. Dan saya ingin nanti Panglima Uzair setelah acara ini kita rapikan yang muda-muda, yang penuh semangat ini, orang-orang tua kita ini siap bersama kita. Pak Poni Kadir, Jenderal Priadi Kusyanto, ya, siap bersama kita merapikan sejauh itu demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita harus rapikan temuan Satgas PKH terhadap kebun sawit dalam kawasan hutan itu sebanyak kalau tidak salah ya 675.000 hektar. Ada 2 loh. Sebelum lahirnya Kepres nomor 5 tahun 2025 ada 2. Waktu versinya Suhardiman Hanfi sebagai ketua koordinator, ya, ini masalah kebun sawit ini. Mereka mengatakan itu 2 juta, lebih kurang 2 juta kebun sawit dalam kawasan hutan. Lalu Pak Edi Nathan juga pernah sebagai ketua juga koordinator. Kalau ini bisa kita rapikan ini, Jenderal, rakyat Indonesia ini pasti sejahtera. Akan tercapai pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Seluruh kekayaan alam itu dikuasai oleh negara sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Sepenuh-penuhnya. Ada 2 kekuatan di situ. Ada negara milik Indonesia ini adalah negara, sumber kekayaan alam itu milik negara. Tetapi catatan yang kedua, sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi jangan kekayaan alam Indonesia yang khususnya di Riau ini dikuasai oleh negara, tapi lupa untuk memberikan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Itu nggak boleh. Ini harus kita kupas tuntas. Kita cinta negeri ini. Ya, saya menyampaikan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ramat Panggabean. Kepres nomor 5 tahun 2025 harus kita dukung. Satgas PKH itu harus kita dukung. Saya sayang Satgas PKH-nya nggak datang. Ya, kita dukung. Negara harus hadir di dalam persoalan ini. Negara harus hadir. Kalau tidak, kita akan dihadapkan pada persoalan yang luar biasa. Tetapi Satgas PKH dengan acuan Kepres nomor 5 tahun 2025 tadi, Satgas PKH dia harus serius bekerja, jangan masuk angin. Ya, saya berani menyatakan ini membedah perkebunan sawit dalam kawasan hutan ditinjau dari Perpres nomor 5 tahun 2025. Kepentingan kita mentelaah itu, mereka kan sudah difasilitasi nih dengan pajak, ya. Beda dengan kita Panglima Uzair, kita pergi kemana-mana nggak ada tuh pakai APBD. Mereka ini semua dilengkapi fasilitas, ada keistimewaan. Di kepolisian juga ada intelnya, di Kodam juga ada intelnya.
di Kejaksaan Tinggi juga ada intelnya. Masa nggak tahu sebanyak itu para bandit-bandit itu yang merusak alam ini kan lucu. Di mana negara sudah memfasilitasi, memberikan rumah dinas yang bagus, kantor yang bagus. Contoh itu kantornya TNI itu di Kerinci, megah. Saya datang ke sana itu komandan, mereka tuh asik main game, sementara masyarakat rakyat di TNI itu sudah gemetaran. Apa tuh kerjanya TNI? Ada nggak ada TNI? Kita undang juga itu TNI, nggak datang kan? Ya bagus aja diisi tuh TNI itu dengan Panglima Laskar Riau Bersatu, ya. Laskar ini diisi aja, ngapain? Habis uang negara, tapi mereka membiarkan juga TNI itu lahan-lahannya diperjualbelikan, dananya besar. Jadi Satgas PKH itu harus kita dukung, karena negara memang harus turun hadir dalam menyikapi persoalan yang ada. Jangan menganggap sederhana tentang kawasan hutan, jangan menganggap sederhana manusia yang ada di dalam hutan tersebut. Mereka juga manusia. Saya ingin juga merindukan, ya, negara ini diisi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang peduli. Jangan negara ini diisi oleh yang namanya atas nama negara, tapi hati dan pikirannya seperti iblis. Mau jadi apa? Saya sering diskusi itu dengan Bapak Jenderal Agus Supriyanto, sampai subuh kita diskusi. Ya udah, memang seperti ini, tapi kita yakin akan ada anak-anak bangsa yang cinta Indonesia menyelamatkan ini semuanya. Apa kita tidak ngeri melihat ada perusahaan memang rapi secara administrasi, tapi tidak lakunya seperti Dracula, seperti yang saya bilang tadi, lahan 10.000 izin diberi dihantam sampai 50.000. Ini rakyat kita mau kemana? Jadi Satgas PKH kita dukung penuh, ya, kita dukung penuh. Lalu ada Agrinas, ini saya bilang juga ini kan, keberadaan PT Agrinas. Ini PT Agrinas ini kan juga ada dari PT Agrinas, nggak ada kan? Apakah mereka takut atau apa, kita nggak tahu. Sebenarnya dari BNI, Forum Indonesia Bersatu itu dibuka aja di Google, komandan. Kita kalau turun aksi itu ribuan masa. Itu ada adik saya itu Indra Gunawan itu koordinator aksinya itu. Tapi kita tidak mau melakukan hal itu. Kita lebih bagus melakukan dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan seperti ini, pokok-pokok pikiran yang betul-betul bagus, ayo dituangkan dan itu disampaikan. Coba PT Agrinas ini dari tangkapan temuan Satgas PKH, lalu dibuat berita acara. Dari temuan Satgas PKH dibuat berita acara, diberikan ke PT Agrinas. Kita membayangkan ini temuan ini kan hasil kejahatan. Tiba-tiba ini banyak ya orang-orang hukum, ya, saya bicara praduga tidak bersalah, walaupun itu faktanya. Tiba-tiba itu di KSO kan. Seharusnya tangkapan atau temuan Satgas PKH itu ada dua hal yang harus kita perlu pikirkan. Kebun sawitnya mau diratakan, dibuat hutan, ya, tanaman hutan, atau kebun sawit itu mau diberdayakan tapi rapikan dulu status kepemilikan lahannya. Apakah ini mau dirapikan RT RW-nya atau di APL-kan? Ini kan tidak, boro-boro langsung di KSO kan. Masa barang tangkapan komandan hasil kejahatan itu di KSO kan? Ini yang harus kita bedah. Kita cinta negeri ini, tapi tolong negeri ini juga diisi dengan orang-orang yang baik. Jangan negeri ini diisi oleh orang-orang yang aneh-aneh, selalu bicara merah putih, tapi hatinya nggak merah putih, hatinya penuh dengan kotoran dan racun. Jadi saya ingin kita telah kupas ini. Sebelum acara ini kita mulai, saya juga sudah buat di TikTok itu, warga negara itu harus diperhatikan oleh negaranya. Jangan negara ketika petani-petani, rakyat-rakyat, ya, mau diusir begitu saja, ya nggak boleh dong seperti itu. Katanya mau negarawan, tapi dia tidak peduli dengan kepentingan masyarakat. Agak sedikit keras saya ngomong ini tentang persoalan TNI ya.
Binatang yang di dalam tenda itu memang perlu diperhatikan, itu memang lahan konservasi. Tapi rakyat yang ada di situ 6 desa kalau saya nggak salah di situ. Ini mau diapakan? Kan harus kita pikirkan. Nggak mungkin diusir seperti itu saja. Lalu berani tidak pemerintah ini juga izin-izin yang diberikan konsesinya 10.000 hektar, tapi dibantai itu sampai 50.000 hektar. Kementerian Kehutanan itu harus kita desak, diukur ulang. Berani tidak? Yang berani itu cuma kita yang ada di sini. Kementerian Kehutanan pasti nggak akan berani. Saya pasti kan tidak akan berani. Tapi itu orang-orang di Kementerian Kehutanan itu harus diusir itu semuanya. Habis uang negara hanya memberikan orang-orang seperti itu, tapi keselamatan hutan juga nggak selamat-selamat juga. Ya, sedih kita. Ada tanah longsor, ya dibantai dengan air deras. Itu kelihatan kayu-kayu gelondongan yang sudah rapi. Lalu enak saja Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa itu kayu-kayu lapuk. Di mana logikanya coba? Selalu saja rakyat ini disalahkan. Kita tahu memang pemerintah ini nggak suka dikritik. Kita tahu pemerintah ini nggak suka diberikan satu saran. Yuk mau bicara-bicara aja lah, kan gitu. Tapi ingat, sejarah membuktikan. Tapi ingat, sejarah membuktikan kekuatan rakyat bisa merubah keadaan. Ya, kita belajar dari Presiden Soekarno yang diturunkan oleh rakyat. Kita belajar dari Soeharto yang diturunkan oleh rakyat. Jadi hati-hati dengan rakyat Indonesia, khususnya daerah Riau. Saya tadi diskusi dengan Panglima Uzer, setelah ini Panglima ya kita rapatkan barisan. Jangan pandang itu sukunya apa. Indonesia ini tidak membeda-bedakan apa agamanya, apa sukunya. Dia merasa Indonesia. Ayo kita berjuang atas nama Indonesia. Saya sering diskusi juga dengan senior saya, mentor saya Pak Moji Kadir. Demikian juga Pak Yan Mayar. Mereka ini dua suku yang berbeda. Pak Yan Mayar ini suku Sunda, Pak Moji Kadir ini suku Melayu. Tapi dia tidak memandang kecil adiknya dari suku Batak. Saya lahir di Pekanbaru, tapi saya juga tahu diri komandan. Maka saya bilang tadi sama Panglima Uzer, selesai acara ini rapatkan barisan. Ketika mereka tidak peduli, kita harus peduli. Kalau kita tidak peduli, tunggulah kehancuran. Ya, dan lebih parah lagi, untuk mengikat semuanya ini, peraturan itu harus konsisten. Satu negara tidak menghormati aturan hukum, tunggulah kehancuran itu. Kita mau hancur atau kita mau menjadi bangsa yang hebat? Saya ingin Indonesia harus menjadi bangsa yang hebat. Saya tidak mau ingin bangsa Indonesia ini hancur. Mata kita melihat selalu di TV, di medsos, ini. Dan saya juga sebenarnya jijik juga Pak Moji Kadir kalau rakyat Indonesia ini dikasih sembako lah, yang apa? Ngapain dikasih sembako? Indonesia ini lebih kaya dari Brunei Darussalam. Riau ini kalau tidak ya ditangani oleh orang-orang tertentu, Riau bisa menghidupi Indonesia secara keseluruhan. Riau ini kaya, tapi sayang, kekayaannya itu siapa? Undang-Undang 1145 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itu siapa? Merdeka itu untuk siapa? Apa kata Rocky Gerung? Pertama kali Rocky Gerung datang di Riau, kita yang membawa ke Riau ini. Merdeka itu jangan diartikan kekirian. Ini kan tidak pemerintah asal dikatakan merdeka sudah cari ditangkap itu kesalahannya, buat target. Ini aneh. Nah, jadi kemerdekaan itu harus dipandang luas. Kepres nomor 5 tahun 2025 ini abang-abang saya ada dari TNI, ada dari BIN, tolong dicatat ini komandan. Forum LSM Bersatu dan semua yang ada di sini saya yakin tetap mendukung Kepres nomor 5 tahun 2005. Negara memang harus hadir dalam merapikan ini. Tetapi yang dipercaya oleh negara seperti Satgas PKH itu bekerjalah sungguh-sungguh. You nggak punya data, kita kasih data. Ya jangan dibiarkan ya ini ditangkap, itu nggak ditangkap, itu nggak Satgas PKH namanya tangkap. Satgas PKH kan punya instrumen semuanya. Masa Forum LSM Bersatu ini
nggak ada difasilitasi oleh APBD. Tapi kita punya data, coba kan lucu. Seharusnya pejabat-pejabat yang sudah diberikan fasilitas itu lebih tajam kinerjanya. Ini pejabat-pejabat publik difasilitasi, saya nggak tahu kemana cara berpikirnya. Sanggup juga Menteri Kehutanan, seharusnya itu kejadian yang di Sumatera Utara dan di Aceh itu Menteri Kehutanan harus mundur. Mau kita punya pejabat publik seperti itu? Rakyat sudah menderita seperti itu masih sanggup mengatakan kita akan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Dananya mau diusahakan. Nanti dananya turun, nanti disetujui lewat APBN, nanti itu dipecah-pecah lagi, jangan seperti itu. Bapak Abdul Aziz, ayo kita kupas bersama-sama. Jangan takut berbeda pendapat. Kalau tidak mau berbeda pendapat, tidur aja di kamar sekarang, berdoa, ya. Berbeda pendapat silahkan, tetapi berbeda pendapat yang kita sepakati sebuah keputusan bersama untuk mendapatkan yang terbaik. Saya boleh berbeda pendapat kepada siapapun, tapi kalau sudah kita sepakat, naluri kesepakatan itu harus kita tonjolkan. Ya ayo kita dukung. Jangan paksa-paksa kehendak yang tidak ada artinya.